Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan. Kalau demikian, mendengar, membaca, belajar firman itu sesuatu yang sangat penting. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu hari ini, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh indah dan berharga di mata Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan nasihat-Mu, mendengarkan petunjuk-Mu dalam menjalani kehidupan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 57 dan ayatnya yang ke-58. Firmannya demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, meresponi kemenangan Kristus terhadap maut. Tidak ada satu manusia, nabi, rasul, bahkan tokoh agama manapun yang bisa mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, kecuali yang namanya Yesus Kristus. Yang beberapa hari yang lalu saudara dan saya sudah memperingati kemenangan Kristus terhadap kuasa dosa, kemenangan Kristus terhadap maut. Dan itu harus kita syukuri sebagai umat, sebagai orang percaya. Makanya ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana kita meresponi kemenangan Kristus terhadap maut? Apakah yang dituntut dari saudara? Apakah yang harus saudara dan saya buat dan lakukan? Kalau Kristus sudah menang terhadap maut, lalu kita berbuat apa? Apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada dua hal. Dalam ayat 58 yang pertama, karena itu. Karena apa? Karena Kristus sudah menang terhadap kuasa dosa dan kuasa maut. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jadi meresponi kemenangan Kristus terhadap maut, yang pertama adalah kita berdiri teguh. Kita tidak boleh goyah. Dalam iman kita kepada Kristus, dalam pengiringan kita kepada Dia, tidak boleh goyah, harus berdiri teguh. Kita juga harus berdiri teguh dalam pemahaman pengajaran bahwa akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Karena ada suatu ajaran sesat yang menyusup dalam jemaat Korintus yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Karena itu Paulus menjelaskan panjang lebar akan kebangkitan secara khusus pasal 15 sampai ayat 58. 58 ayat khusus Paulus bicara soal kebangkitan untuk memberikan pemahaman kepada umat pada waktu itu, tapi sekaligus juga mengkanter pengajaran yang sesat bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ketika Kristus sudah menang terhadap kuasa dosa dan terhadap kuasa maut, Dia sudah bangkit, kita meresponinya itu dengan berdiri teguh. Jangan kita dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat itu, sehingga kita tetap pada pengajaran yang ortodoks, pengajaran yang benar bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Buktinya Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi yang pertama meresponi kemenangan Kristus terhadap maut, terhadap kuasa dosa, kita harus berdiri teguh. Demikian juga dalam hal iman kita kepada Kristus, kita tetap teguh. Tidak mungkin goyah dan tergoyahkan. Karena apa? Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah menang terhadap kuasa dosa, terhadap kuasa maut. Sehingga kalau kita percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, tidak percuma dan tidak sia-sia, karena Dia sudah menang terhadap kuasa dosa dan kuasa maut. Karena itu kita responi dengan berdiri teguh.
Iman kita mantap, iman kita tak tergoyahkan. Kalimat selanjutnya, jangan goyah. Oleh apapun juga, oleh siapapun juga, oleh pengajaran model apapun juga. Tidak salah kalau kita percaya, kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat kita. Karena buktinya adalah kemenangannya terhadap kuasa dosa. Kalau dia menang terhadap kuasa dosa, terhadap kuasa maut, hanya Allah yang bisa mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Buktinya, tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini, apakah dia seorang nabi, seorang rasul, seorang tokoh agama manapun juga, yang pernah mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Kecuali yang namanya Yesus Kristus. Ada banyak orang yang pernah bangkit tapi mati lagi. Tetapi sesungguhnya kalau kita menyelidiki yang bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi, itu hanya ada dalam satu pribadi yang tercatat dalam sejarah, namanya Yesus Kristus. Jadi meresponi kemenangan Kristus terhadap maut, mari kita berdiri teguh terhadap ajaran yang benar bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita berdiri teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Sehingga iman kita mantap dan tidak pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Yang kedua, meresponi kemenangan Kristus terhadap maut. Kalimat selanjutnya dalam ayat 58, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita meresponi kemenangan Kristus terhadap maut. Yang kedua, dengan cara giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, mari kita semua berkolaborasi dengan Allah yang mempunyai hidup ini untuk penyelamatan manusia dari dosa, dari kuasa-kuasa kegelapan, supaya memperoleh keselamatan. Maka kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi meresponi kemenangan Kristus terhadap maut, mari kita bersinergi, kita bekerja sama, kita bergotong royong, kita bergandengan tangan untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan? Karena Allah yang memanggil kita dalam pelayanan itu sudah bangkit dari antara orang mati. Kalimat selanjutnya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Dalam Tuhan semua jeripaya kita tidak sia-sia. Segala keringat kita, segala tenaga kita, segala materi kita yang kita korbankan bagi Dia dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, Dia akan memperhitungkan. Tidak ada sia-sia, tidak percuma. Bila kita berjeri lelah dalam melayani Dia, bila kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia, tidak percuma. Kenapa tidak percuma? Karena yang kita layani itu adalah Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Maka Dia akan memperhitungkan semua jeripaya kita melayani Tuhan. Jadi mari kita meresponi kemenangan Kristus terhadap maut itu jangan dengan pangko kaki, pangko dagu, pangko tangan. Kita semua harus terlibat dalam proyek besar, proyek raksasa Allah bagi penyelamatan manusia. Dan Yesus pernah berkata, tuaian sudah menguning tapi pekerjanya sedikit. Itu artinya menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah ada suatu masalah. Masalahnya adalah tuaian sudah menguning, pekerjanya sedikit. Itu mengindikasikan bahwa kita umat-umat Tuhan banyak yang skeptis dalam pelayanan. Kita masa bodoh, malas tahu dalam pelayanan. Padahal tuaian sudah menguning. Jadi mari meresponi kemenangan Kristus terhadap maut. Kita responi itu dengan berkata, saya mau giat dalam pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Menjadi pengasuh sekolah minggu kah, menjadi badan pelayan unsur kah, jadi majelis jemaat kah, jadi penatua kah, jadi syamas kah, kita part time kah atau kita full time kah, yang penting kita bekerja di ladang Tuhan. Dan saya percaya semua jeripaya kita melayani Dia tidak akan pernah percuma. Merupakan suatu kerugian besar dalam hidup kalau Anda tidak terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kerugian besar bagi saudara dan saya. Karena itu selagi kita masih diberi Tuhan waktu dan kesempatan, mari kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia.
Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Meresponi kemenangan Kristus terhadap maut. Tolonglah kami supaya kami berdiri teguh, tidak goyah terhadap ajaran yang sesat, yang menyesatkan, yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Kami berdiri teguh dalam iman kami kepada Kristus. Tidak pernah goyah karena iman kami itu tidak salah bila kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ajar kami juga supaya kami giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.